Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Lukman Hakim, SPD MM, Kepala Man 1 Sukarame, Bandar Lampung. Dengan tema karya inovasi layanan madrasah Man 1 Sukarame, Bandar Lampung. Di sesi pertama kita sudah, Pak Lukman sudah menjelaskan banyak hal terkait layanan, khususnya soal digital. Ini yang menarik Pak Lukman, itu seperti yang Pak Lukman katakan soal guru-guru mengumpulkan konten secara digital dan terbentuklah insya Allah yang namanya Madrasah Digital Center. Ini gimana jadi? Ya, selama ini kan menjadi sebuah masalah yang belum terpecahkan secara maksimal ya, bahwa rata-rata di antara kita ini termasuk di Man 1 ya, ada yang orang memiliki kelemahan tentang arsip, arsip dari produk-produk yang dia punya. Tadi produk-produk bagus, kemudian berserakan entah naruh di mana, nah maka kita akan fasilitasi dengan Madrasah Digital Center atau MDC kalau di Man 1 ya. Oh, nah, MDC ya, Madrasah Digital Center. Jadi isinya madrasah itu samping secara real ya memang ada. Kemudian di dunia maya juga cepat diakses. Misal berapa jumlah tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya. Itu kan langsung profil kepala madrasah, profil tim manajemen, itu kan kita kumpulkan dari yang berserakan tadi, file program kerja kepala madrasah juga bisa diakses oleh siapapun. Kemudian masing-masing divisi juga bisa diakses siapapun. Sehingga orang tahu tidak harus datang ke lokasi untuk ketemu kepala madrasah selangsung, kan waktunya juga sangat terbatas. Tapi kan bisa akses di sana. Jadi hasil akses itu ibaratnya rumahnya madrasah, rumahnya Man 1 Bandar Lampung secara digital. Ya, ketika masuk, ya nanti kita bisa buka sebagai buku tamu lah ya, masuk di rumah digital itu, kemudian ngisi sebuah, atau langsung juga bisa. Disediakan emailnya kan terrekod ya. Setelah masuk di dunia maya Man 1 nih, dia mau butuh informasi apa? Misal dalam waktu dekat, pemirsa sekalian, akan ada PPDB, penerimaan peserta didik baru. Betul. Nah, ini kan hal yang ditunggu-tunggu bagi orang tua yang memiliki anak kelas 9. Oh, betul. Karena nunggu-nunggu takut ketinggalan. Betul. Takut tahu-tahu udah tutup. Kapan jadwal? Kapan bukanya, sarannya seperti apa? Betul. Nah, berarti silakan saja tinggal diklik di webnya Man 1 Bandar Lampung tentang PPDB. Di situ segala informasi akan terupdate yang terbaru, perubahan informasi dan seterusnya. Jadi, terkait juga soal prestasi-prestasi yang sudah diraih Man 1 Bandar Lampung bisa itu kan diperoleh informasi. Kalau soal prestasi kan nanti masuk, kemudian bisa di program wakil kepala madrasah bagi siswa atau di humas. Nanti prestasi dari guru sampai siswa itu kan akan muncul juga. Ya memang itu kalau kita hanya secara fisik dalam bentuk piala dan piagam kan tidak nampak. Tidak nampak, dan perlu ruangan khusus meletakkan piala. Sementara kan nggak bisa dijual ya. Kalau sudah bentuknya digital kan kita cukup di scan kan, foto. Ya, jadi ruangan itu begitu luas yang kita naruh rak ya. Idealnya di madrasah itu nanti ada rak-raknya. Kita tinggal butuh apa? Saya butuh informasi tentang prestasi. Bahkan perguruan tinggi nanti juga bisa mengakses, betul nggak anak itu berprestasi. Oh, betul. Ya kan, kan sekarang perguruan tinggi juga banyak jalur-jalur undangan, jalur-jalur prestasi kan. Nanti kan juga bisa dikonfirmasi ya. Betul nggak anak ini terdata sebagai anak yang menerima penghargaan yang bisa dikonversi menjadi sebuah nilai tambahan untuk bisa di perguruan tinggi negeri. Jadi di Man 1 juga hari ini juga anak yang hafalan Qur'annya minimal 10 juz, itu di kepolisian juga ada program itu untuk bisa diterima melalui jalur itu, dan kita ada anak sekarang masih sekolah di madrasah di kelas 12, tapi dia sudah dinyatakan diterima jadi polwan. Jadi begitu dia tamat, tinggal pendidikan aja nanti di Ciputat kalau Mas Batu, udah tinggal langsung pendidikan.
karena prestasi dia baca Quran, Qurannya, hafiz Quran. Qurannya memang layak gitu. Hmm. Jadi itu juga produk-produk yang perlu kita tampilkan juga. Betul. Nah, gitu. Kemudian kita secara nasional juga memang alhamdulillah bisa membawa marwahnya Kementerian Agama di provinsi ya. Yeah. Jadi juara nasional dan menjadi kebanggaan masyarakat dan orang tua. Nah, dengan MDC ini maka akan membawa informasi yang lebih cepat dan akurat. Betul. Jadi tinggal masyarakat itu orang tua butuhnya apa, butuh Yeah. informasi apa, PPDB kah, prestasi kah, atau kurikulumnya kah yang diajarkan seperti apa, materi ajarnya apa. Orang tua pun juga bisa lihat. Suatu saat anak mungkin sakit atau tidak bisa hadir sekolah, dia bisa lihat di materinya guru itu. Bab yang diajarkan waktu dia nggak masuk apa bisa dilihat, bisa dipelajari dari rumah. Iya. Jadi nggak semata-mata anak jadi libur, nggak ada kegiatan. Nah ini hanya memang perlu kerjasama dan pengawas orang tua di rumah supaya ketika anak sedang tidak bisa ke sekolah karena sakit dan sebagainya, pastikan anak juga tetap terlayani pendidikannya, intinya itu. Termasuk juga ini juga Pak Lukman ya, SDM-nya itu sangat memegang peranan penting ya terkait teknologi ini, baik SDM tenaga pendidik maupun tenaga pendidikannya ya barangkali. Iya. Lagi-lagi SDM ya, sumber daya manusia yang ada ya. Kalau di madrasah aliyah negeri kan ada yang pegawai negeri maupun yang kan ada 150-an pegawai guru dan tenaga pendidikan di mana. Tentunya kita juga harus kita potret SDM ini, kemudian bagaimana supaya SDM yang ada ini menjadi sebuah mesin-mesin yang maksimal, bisa berproduksi dengan maksimal. Terus kita harus petakan. Jadi kan kita juga tidak bisa mengganti spare part kayak mobil, lalu nggak bisa layak terus kita ganti yang baru kan nggak juga. Terus kita rawat supaya ini bisa berfungsi secara maksimal. Termasuk pelatihan itu tadi. Ya, pelatihan itu kan juga di samping kita memang bersama tutor sebaya, teman sebaya, kan sekarang juga di Google juga banyak tutorial bagaimana membuat sesuatu project apa yang bisa dibilang kan juga bisa dipelajari bersama-sama. Terus itu juga bisa di-share di grup, ya kita buat grup yang sedang ikut pelatihan itu, dan ada proyek-proyek yang diselesaikan untuk mencapai sebuah keinginan bersama, sehingga pada saatnya nanti madrasah itu begitu ibarat lidi yang berserakan tadi ya. Ini kan kalau cuma satu ini kan nggak maksimal. Ketika kita kumpulin jadi satu dalam sebuah wadah madrasah digital center tadi MDC, maka akan berfungsi secara maksimal, layanan juga maksimal. Tinggal bagaimana kita merawat dan ini tetap terinovasi secara terus-menerus, tidak berhenti sampai di sana. Dan ini memang minimal 2 tahun. Dengan 2 tahun itu udah udah leading lah ya. Ini kan sedang membangun. Dan itu memang perlu ketulusan ya, bersedekah dengan keikhlasan ya. Kalau soal secara administrasi ada bunga-bunga, ada honor, itu efek aja lah ya. Intinya keikhlasan itulah sumber energi kita terbarukan ya, tak habis-habis gitu ya. Kalau itu sudah terbangun maka menjadi sebuah sumber daya yang bisa diandalkan untuk apapun kondisinya gitu. Tapi memang nggak bisa dihindari ya Pak Lukman ya, bahwa dunia digital itu memang harus kita hadapi ya, termasuk tenaga pendidik dan pendidikan itu ya Pak Lukman. Ya, dunia digital ini banyak sekali manfaatnya, walaupun memang ada bahayanya ya. Nah inilah perlunya kita tidak bisa menghindari atau tidak bisa anti dengan dunia digital saat ini, dan itu kita harus berdamai dengan keadaan ini. Karena kan kita lah usernya kan, tergantung kita mau digunakan untuk porsi yang mana positif, yang positif atau negatif, semuanya bisa. Makanya kalau kita di dunia pendidikan
bagaimana produk-produk digital ini, produk-produk digital ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan layanan pendidikan di madrasah, di sekolah. Saya ngebayangkan kalau misalnya siswa madrasah khususnya Man 1 ini sudah dekat atau familiar terhadap digital, tentunya nanti mereka juga melanjutkan kuliah atau pekerjaan sebagainya sudah familiar juga ya, Pak. Oh ya, tentunya anak-anak nanti alumni kan udah di atas 18 tahun ya. Dia juga harus bertanggung jawab secara materi ketika dia pengen bercita-cita ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi. Dia juga tidak sepenuhnya tergantung dengan orang tua atau dengan cakap digital. Tentunya dia juga akan mendapatkan efek positif secara finansial. Produk-produk digital itu, produk-produk kreatif sekarang, anak-anak muda itu bisa penghasilannya unlimited. Ya kan? Karena dia cakap digital dan dia konsen. Fokus dengan apa yang dia suka. Sehingga misalkan guru pun juga sebenarnya punya kesempatan itu ketika dia membuat konten-konten yang kreatif kemudian bermanfaat untuk siswanya. Ketika dia ternyata sudah layak untuk mendapatkan penghargaan dari Google misalnya, ya dia akan mendapatkan penghasilan yang cukup dan tidak harus tergantung dengan orang tua. Ya, menarik nih Pak Lukman. Ini kalau dialog spesial bersama Pak Lukman ini sangat inovatif. Terima kasih. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Karena nggak terasa juga ini Pak Lukman, waktu juga. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Lukman Hakim, SPD MM, Kepala Man 1 Sukarame, Bandar Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.